sekarang kita masuk pada modul 12, yaitu penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di SD. Kegiatan belajar satunya yaitu konsep dasar prinsip penilaian PKN di SD. Apa sih yang dikatakan dengan penilaian itu? Jadi, penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara seksama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Nah, keberhasilan pembelajaran amat tergantung pada kemampuan profesional guru. Maka dari itu diharapkan untuk guru agar dapat memilih strategi atau metode mengajar yang sesuai dengan kejelasan tuntutan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga memungkinkan guru dapat melakukan penilaian tentang apakah sebuah kompetensi yang diperlukan benar-benar telah dimiliki siswa atau belum. Melalui standar-standar penilaian kompetensi yang bersifat continuous comprehensive in the classroom yang telah ditetapkan. Nah, jadi ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan penilaian, yaitu penilaian, pengukuran, dan tes. Ketiga istilah tersebut sering salah diartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Secara prinsip, penilaian PKN itu tidak berbeda dengan penilaian dalam mata pelajaran lainnya. Hanya yang membedakan yaitu tekanannya saja, di mana penilaian dalam mata pelajaran PKN lebih menekankan pada aspek efektif. Menurut Jarolimek dan W.C. Farker tahun 1993, mereka menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan guru bertujuan untuk yang pertama, membantu mengklarifikasi tujuan pembelajaran atau aspek-aspek pembelajaran yang penting bagi peserta didik. Yang kedua, menginformasikan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, menginformasikan peserta didik bagaimana cara meningkatkan proses dan hasil belajar mereka. Dan yang terakhir yaitu bahan informasi esensial kepada orang tua dan masyarakat mengenai efektivitas program sekolah. Dalam kaitan ini, penilaian formatif sangat ditekankan. Penilaian formatif merupakan bagian esensial dari proses pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian formatif mempertemukan antara dimensi tujuan, prosedur, dan penilaian pembelajaran. Kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu berbagai alat penilaian dalam PKN di SD. Keberhasilan proses pembelajaran tidak selalu dapat diukur hanya dengan menggunakan teknik penilaian berupa tes. Hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki siswa meliputi potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiganya dalam kenyataannya saling berinteradiasi satu sama lain. Konsekuensinya, pelaksanaan penilaian dalam mata pelajaran PKN harus dilakukan dengan menggunakan asas multisistem. Dengan demikian, informasi yang diperoleh, terutama yang berkaitan dengan perkembangan siswa tersebut, dapat terkumpul secara lengkap. Dan ini akan memudahkan guru dalam mengambil keputusan. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan guru PKN sebelum melaksanakan penilaian di kelas adalah aspek kemampuan yang akan dipenilaikannya. Apakah berkaitan dengan pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Sifat dari bahan ajar yang akan dipenilaikan kepada siswa
besar kecilnya kelompok yang akan diuji, dan frekuensi penggunaan alat penilaian, dan kesempatan guru untuk mengoreksi hasilnya. Hasil portofolio perorangan maupun kelompok seringkali didiskusikan, diseminarkan, atau dipamerkan. Menurut Nuryani Rustaman, konteks asesmen berkenaan dengan portofolio yaitu: yang pertama, tujuan peningkatan kemampuan peserta didik selama satu kurun waktu tertentu, yaitu yang A-nya itu hakikat hasil belajar. Nah, ini berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, keterampilan, produk, dan afektif. Yang B-nya, fokus bukti ini menunjukkan perubahan performance atau kinerja dari waktu ke waktu. Dan yang C-nya itu rentang waktu. Nah, apabila kemajuan peserta didik menjadi fokus, perlu ada pembatasan waktu, baik itu 1 bulan ataupun 1 semester. Dan yang terakhir, yang D-nya itu hakikat bukti. Hakikat bukti ini merujuk pada jenis bukti apa yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan peserta didik. Apakah itu berupa tes, atau sampel pekerjaan, atau bahkan hasil observasi. Yang kedua yaitu peran penilaian dalam pembelajaran portofolio. Dalam pembelajaran portofolio itu seperti yang pertama itu pemantapan kembali penanaman nilai atau yang disebut dengan proses redukasi. Yang kedua itu penilaian jati diri atau self evaluation. Yang ketiga itu penilaian formal, dan yang keempat momentum dan media untuk membantu mendapatkan umpan balik. Yang ketiga yaitu tujuan penilaian portofolio di kelas. Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama itu menghargai perkembangan yang terjadi pada siswa. Yang kedua, menghargai prestasi terbaik yang ditunjukkan siswa. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keempat itu bertukar informasi dengan orang tua atau wali. Dan yang kelima itu membantu siswa dalam merumuskan suatu tujuan masalahnya. Yang keempat, prinsip penilaian portofolio. Ada beberapa prinsip yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap portofolio, yaitu yang pertama, saling percaya. Yang kedua itu kerahasiaan. Yang ketiga, milik bersama. Yang keempat, kepuasan. Yang kelima itu kesesuaian. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu proses dan hasil. Yang kelima, karakteristik penilaian portofolio. Ada beberapa karakteristik penilaian portofolio, yaitu yang A, multisumber, yang B, autentik, C-nya itu dinamis, D itu eksplisit atau kejelasan, E, integrasi, F, kepemilikan, dan G itu beragam tujuan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 3, yaitu model-model alat penilaian PKN di SD. Dalam mengembangkan berbagai alat penilaian dalam mata pelajaran PKN berbasis kompetensi, ada sejumlah langkah yang harus dicermati oleh para pengembang soal, yaitu bentuk yang jenis penilaian non-tes dalam penerapannya di kelas amat bergantung pada karakter materi atau pokok bahasan atau subpokok bahasan yang akan diajarkan. Jadi, tidak setiap materi dapat menggunakan alat penilaian non-tes. Oleh karena itu, kecermatan dan ketelitian guru untuk mengembangkan bentuk penilaian non-tes yang tepat sangat diperlukan. Wayan Wida mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan jenis alat penilaian, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, aspek kemampuan yang akan dinilai seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, sifat bahan yang akan kita sajikan. Yang ketiga, besar kecilnya kelompok yang akan diuji. Yang keempat, frekuensi penggunaan alat penilaian. Dan yang kelima, kesempatan guru untuk koreksi. Kegiatan belajar 4, penggunaan model alat penilaian PKN di SD berbasis portofolio. Jadi, penilaian pada hakikatnya merupakan suatu upaya melihat sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran portofolio. Hasil penilaian dapat diketahui kelemahan-kelemahannya sekaligus kelebihan-kelebihannya pembelajaran berbasis portofolio tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran portofolio dilakukan baik terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan siswa maupun terhadap keterampilan siswa dalam menayangkan dokumen-dokumen tersebut. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.